menjalankan kewajiban istri. Pagi setelah hari pernikahan, Dania berada di rumah besar ini. Di dapur hanya ada para pelayan yang sedang sibuk mempersiapkan makanan. Di beberapa sudut, dia juga sudah melihat pelayan yang sedang melakukan pekerjaan bersih-bersih. Sepertinya penghuni rumah ini banyak juga, gumamnya sambil melangkah ke dapur. Selamat pagi Nona muda, saya kepala pelayan. Panggil saja saya Mun. Kepala pelayan memperkenalkan dirinya. Semalam Dania memang belum tahu siapa namanya. Baik Pak Mun, apa ada yang bisa saya bantu di dapur? Kepala pelayan terkejut mendengar pertanyaan Dania. Bagaimana seorang nona muda mau membantu urusan dapur selama masih banyak pelayan yang melakukan? Memang apa yang mau kamu lakukan di dapur? Kami punya koki profesional yang bertugas untuk memasak. Ibu mertua dan dua adik iparnya sudah muncul. Mereka terlihat sangat cantik seperti mau pergi ke pesta. Padahal ini masih pagi begini. Takjub Dania mendapati fakta baru kehidupan masyarakat kelas atas. Selamat pagi Bu, selamat pagi adik ipar. Dania menyapa dengan sopan berusaha tidak peduli dengan ucapan mertuanya barusan. Tapi ketidakpeduliannya malah membuat masalah. Dasar wanita bodoh, kamu pikir sudah merasa hebat karena menikah dengan kakakku? Semalam saja kamu ditinggalkan di malam pernikahanmu kan? Adik ipar pertama. Menyedihkan, wanita rendahan dan kapungan tidak mungkin selevel dengan kakak. Ibu juga tidak tahu kenapa kakak memilih perempuan seperti ini sebagai istrinya. Kamu harus tahu diri, kamu itu tidak pantas berada dalam keluarga kami. Neraka itu sudah akan melumat habis Dania. Tapi hebatnya gadis itu masih bisa tersenyum membalas semua caci maki dari 3 wanita di depannya. Terima kasih atas perhatian ibu dan adik ipar. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Apa? Kau benar-benar tidak tahu malu? Ibu mertua tersenyum sinis. Sementara 2 adik iparnya masih mengeluarkan cacian yang tidak pantas keluar dari mulut secantik milik mereka itu. Saat mereka masih belum mengakhiri intimidasi dan celaan, teflon di dinding dapur menyala. Lampu di nomor 1 menyala. Dania melihat kepala pelayan langsung sigap meraih telepon dalam deringan kedua. Baik tuan muda, jawabnya singkat. Ada apa? Apa Saga membutuhkan sesuatu? Ibu mertua bertanya. Tidak nyonya, tuan muda meminta nona muda untuk kembali ke kamar. Dania bingung. Kenapa? Aku. Memang kenapa Pak Mun? Nona bisa kembali ke kamar sekarang. Tuan muda sedang menunggu. Baiklah. Ibu dan adik ipar, saya permisi. Dania menundukkan kepalanya lalu beranjak pergi. Melewati tangga, sambil terus berpikir apa yang diinginkan suaminya. Sementara di belakangnya ketiga wanita itu masih belum berhenti membicarakannya, yang isinya hanya makian. Duh, pagi-pagi tidak lelah apa memaki? Dania melangkah menuju kamarnya. Ia masuk ke dalam kamar, mencari di mana keberadaan laki-laki menyebalkan yang meninggalkannya di malam pertama tanpa penjelasan. Dia ada di atas tempat tidur, duduk sambil mengibaskan rambutnya. Sial, kenapa dia terlihat tampan padahal baru bangun tidur? Dania bergumam pada dirinya sendiri. Belum dia sampai di samping tempat tidur, air. Apa? Air? Air minum kan? Bukannya gelas-gelas ada di sampingmu, bersebelahan dengan telepon yang tadi kau pakai. Air. Saga mengulang kata-katanya. Dania terperanjak. Baik. Ia bergegas melangkah meraih gelas dan menyerahkannya kepada Saga. Gila, apa ini maksudnya aturan kedua melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri tanpa bicara? Tapi ini kan keterlaluan, kau kan punya tangan. Dania kembali terkejut saat Saga menyerahkan gelas kosong padanya, bukannya langsung meletakkannya di atas meja sebelahnya. Ia mengambil gelas itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya lagi ke posisi semula. Saga menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, mungkin mengusir pusing. Dania sudah mau beranjak dari samping tempat tidur, karena merasa suaminya ingin tidur lagi sepertinya. Jam berapa sekarang? Ih, lihat, itu kan jam dinding. Matamu rabun apa? Jam 8. Diam lagi. Dania frustasi sendiri sebenarnya mau laki-laki ini apa. Aku mau mandi. Kalau mau mandi ya sana bangun. Memang aku harus melakukan apa kalau kau mau mandi? Apa aku harus memandikanmu juga? Apa kau tuli? Aku bilang aku mau mandi. Iya, aku tahu kamu mau mandi. Lantas apa hubungannya denganku? Siapkan air untuk mandi. Dania baru paham maksudnya. Lalu tanpa menjawab, ia bergegas menuju kamar mandi. Sungguh merepotkan. Saga bangun dari tempat tidur, menyusul istrinya yang kikuk menuju kamar mandi tadi. Dania sudah mengisi air di bak mandi. Dia menambahkan sabun dan beberapa tetes aromaterapi yang ia temukan dekat tempat sabun. Dania terperanjak saat mendapati suaminya sudah ada di kamar mandi. Lebih parahnya tanpa selai pakaian pun. Piyamanya sudah tergeletak di lantai, terangguk begitu saja.